Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nur Apriani dengan NIM 22010017. Nah, di sini saya dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari tugas meresum kedua artikel berikut ini. Nah, langsung saja masuk kepada resum pertama, yaitu dengan judul Kebudayaan dalam Bimbingan dan Konseling. Nah, jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yang dimana yang pertama itu ada Ramadhani Lucy, yang kedua itu ada Jamaris, dan yang ketiga itu ada Solvema. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Nah, tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu untuk menganalisis pengaruh budaya pada bimbingan dan konseling. Nah, di mana dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana perbedaan budaya itu dapat mempengaruhi pada proses konseling serta metode yang dapat digunakan oleh si konselor itu sendiri. Nah, adapun selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi konselor agar dapat menyesuaikan teknik apa yang cocok diberikan kepada peserta didik berdasarkan latar belakang budaya si konseli itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk kepada metode penelitian, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian ialah literatur review. Nah, langsung saja masuk kepada hasil resum dari artikel ini sendiri, di mana hasilnya itu mengungkapkan bahwasanya pentingnya memahami budaya dalam konteks bimbingan dan konseling. Nah, ini menyoroti bahwasanya budaya itu secara signifikan berdampak pada perilaku, terus sikap, serta keyakinan setiap individu. Nah, ini tuh pada kenyataannya gitu dapat mempengaruhi dalam proses konseling itu sendiri. Nah, maka dari itu konselor tuh perlu untuk dapat beradaptasi secara kompeten, secara baik kompetennya secara budaya. Nah, dikarenakan klien ini kan memiliki atau berlatar belakang budaya yang beragam ya dalam berbagai ideologi maupun adat istiadatnya. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang sistematis termasuk dalam memilih artikel jurnal yang relevan seperti itu. Nah, dalam mengumpulkan data awal serta menjelaskan topik dan menganalisis data-data tersebut. Nah, yang dimana temuan ini menunjukkan bahwasanya proses konseling yang dibilang efektif itu membutuhkan kesadaran akan nuansa budaya. Nah, karena kan budaya itu ditafsirkan secara berbeda-beda, maka solusi yang diberikan juga berbeda pula seperti itu. Nah, pendekatan sistematis ini memastikan bahwasanya penelitian ini secara komprehensif membahas interaksi antara budaya serta praktik konseling yang pada akhirnya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan pada peserta didik seperti itu. Baik, langsung saja masuk kepada artikel yang kedua, di mana artikel ini berjudul Keberadaan Budaya yang Saling Berkaitan Erat pada Konseling. Nah, di mana jurnal ini ditulis oleh Nata Septi Mulyani, Indah Mahuda, Noval Ramdan, Bella Sinta, dan Tony. Nah, tahun terbit ini sama dengan jurnal yang pertama, yaitu diterbitkan pada tahun 2022. Nah, adapun dari tujuan dari jurnal atau penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengeksplorasi bagaimana pengaruh budaya terhadap keberhasilan konseling. Nah, ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya kesadaran dalam berbudaya dalam proses konseling itu sendiri, serta bagaimana latar belakang budaya yang berbeda dapat
mempengaruhi dinamika antara konselor dan klien atau konselingnya itu sendiri. Nah, langsung saja masuk kepada metode. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yang sistematis. Nah, di mana dalam metode ini melibatkan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis artikel dan ide penelitian yang relevan yang dikembangkan oleh peneliti yang sebelumnya dengan fokus khusus pada dampak budaya pada keberhasilan konselingnya itu sendiri. Nah, adapun dari hasil dari artikel ini ialah artikel ini menyajikan bahwasanya ada beberapa temuan utama mengenai dampak dari budaya pada praktik konseling, di mana ini menekankan bahwasanya konseling lintas budaya ini merupakan proses yang sangat kompleks, di mana mengharuskan konselor ini untuk sangat-sangat menyadari latar belakang dan bias budaya mereka sendiri, serta klien yang mereka hadapi atau peserta didik. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya sensitivitas budaya ini sangat penting untuk komunikasi dan pemahaman yang efektif dalam hubungan konseling. Nah, konselor juga menyadari bahwasanya perbedaan budaya ini dapat menavigasi tantangan yang muncul dengan lebih baik ketika bekerja dengan konselor dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Nah, selain itu juga tinjauan literatur ini menyoroti bahwa faktor budaya ini secara signifikan dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman klien itu sendiri selama sesi konseling berlangsung. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghalangi hubungan sesi konseling ini tergantung pada seberapa baik kita sebagai konselor memahami serta menghormati konteks budaya yang dimiliki oleh klien atau konseli. Nah, temuan ini menunjukkan juga bahwasanya ketika konselor menunjukkan budaya mereka, ini tuh dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan setiap konseli, yang pada akhirnya ini mengarah kepada hasil konseling yang lebih sukses. Nah, ini juga menggarisbawahi bahwasanya perlu pelatihan khusus serta pengembangan yang berkelanjutan dalam kesadaran budaya bagi konselor. Nah, baik, langsung saja kepada perbedaan dari artikel pertama dan kedua. Yang pertama itu fokus dan tema utama. Nah, artikel pertama itu menyajikan konsep dasar konseling lintas budaya, termasuk definisi, tantangan, dan faktor yang mempengaruhi efektivitas konseling antar budaya itu sendiri. Nah, artikel ini juga menggarisbawahi bahwasanya pentingnya kepekaan budaya dalam proses konseling dan bagaimana latar belakang budaya konselor dan konseli itu dapat mempengaruhi interaksi mereka. Nah, sedangkan artikel kedua itu lebih menekankan pada karakteristik si konselor itu sendiri dalam lintas budaya yang efektif, serta menjelaskan bahwasanya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam konseling multikultural. Nah, di dalam artikel ini juga membahas bagaimana kebudayaan dapat mempengaruhi metode dan teknik konseling yang diterapkan. Yang kedua itu dari segi pendekatan teoritis, yang dimana artikel pertama ini menggunakan referensi dari berbagai peneliti untuk menjelaskan aspek-aspek konseling lintas budaya, termasuk pengaruh demografi dan etnografi terhadap proses konseling. Nah, ada pentingnya pada penelitian ini memahami nilai-nilai budaya si klien atau konseling. Nah, sedangkan artikel kedua itu memaparkan bahwasanya karakteristik yang spesifik dari konselor, yang dimana memberikan panduan yang praktis mengenai bagaimana pendekatan atau tekniknya dalam konseling yang mencakup
yang mencakup bagaimana konselor harus beradaptasi dengan nilai-nilai serta kepercayaan konseli. Nah, yang ketiga itu terlihat perbedaannya pada struktur dan cara penyampaian, di mana artikel yang pertama itu memiliki struktur yang lebih deskriptif dengan menjelaskan atau penjelasan yang lebih mendalam bagaimana faktor yang mempengaruhi konseling antar budaya. Nah, sedangkan artikel kedua itu lebih fokus kepada praktik serta penerapan langsung dari teori-teori yang ada dengan menekankan pada praktis-praktis yang diperlukan oleh konselor. Mungkin itu sekian saja yang dapat saya sampaikan. Sekian.